selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita mau ngomongin tentang nyalain diri sendiri. Ya memang bener sih, video ini ditujuin buat kalian yang sering atau punya kebiasaan suka nyalain diri sendiri gitu ya. Karena ini emang kental banget ya kalau kita berhubungan dengan seorang narsisis. Menyalahkan diri sendiri itu familiar nggak sih? Atau sering disebut dengan istilah self blame gitu ya. Ini salah gua. Gue juga sering denger, ya kok Ci, gue juga salah, iya kak, gue juga salah, gue nggak melakukan ini, harusnya gue begini, kenapa gue nggak begitu, gue juga salah ngomong, gue nggak cukup baik buat dia, harusnya gue lebih begini, lebih begitu, kurang ini gitu ya. Dan itu akan kalian internalisasi gitu ya. Soalnya major parts rasa sakit atau di dalam pola abusif gitu ya, rasa sakit itu tuh kayak merasa nggak pernah benar gitu ya, salah terus, ngomong juga salah, berbuat juga salah. Nah repotnya nggak ngomong juga salah, nggak ngelakuin sesuatu juga salah. Jadi kan kalian itu kayak kanan kiri atas bawah salah terus gitu ya. Ketika kalian defend atau mengcounter atau menjelaskan gitu deh, minimal ujung-ujungnya kalian ribut atau berantem misalkan gitu ya. Nah akhirnya, tapi lama-lama di dalam hubungan itu kecenderungannya biasanya narsisis akan upper hand, akan menang terus karena dia akan berantem lebih hebat, berantem lebih kuat, gaslightnya bumbunya ditambahin. Akhirnya untuk korban itu kalian nggak kuat. Misalkan nih durasi silent treatment pun kalian juga nggak kuat karena udah lelah gitu ya. Akhirnya untuk korban ini menjadi sangat melelahkan karena kalian udah stres dan berantem itu capek. Daripada ribut kalian capek dan sakit, depresi, kalian nyalahin diri sendiri. Ya udah deh Ci, akhirnya gue yang minta maaf gitu terus ya. Jadi memang betul kalian itu akhirnya merasa bersalah. Soalnya gue udah nggak mau ribut gitu ya. Nah teman-teman, di dalam pola trauma bond itu juga it's all about menyalahkan diri sendiri sebenarnya gitu ya. Ketika kita mengalami ini, akhirnya hubungan terus berlanjut. Dan ketika kalian sakit dan sakit-sakitan, oh ini karena salah gua gitu. Tanggung jawab atas hal yang lu nggak lakuin tetap lu telan gitu ya. Jadi lu akan jadi orang yang secara otomatis dalam segala lini kehidupan, nggak cuma dia, mungkin akan kebawa juga, akan selalu shifting. Aduh sorry ya, gue sorry ya, minta maaf ya, sorry, tanpa jelas mungkin lo salah atau enggak gitu ya teman-teman. Atau bahkan orang lain yang menyakiti kalian merasa, aduh kenapa ya kok gue ada masalah lagi sama orang lain, sorry ya, minta maaf ya, sorry gitu ya. Nah itu kan kayak self talk yang kalian lakuin terus menerus, dalam tambah dalam. Nah jadi di dalam video ini gue cuma pengen ngajakin kita refleksi teman-teman, untuk kalian yang udah nyampe di video ini, tanya sama diri lu sendiri. Nomor satu, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya? Every event, every kejadian, apa yang sebenarnya terjadi gitu ya? Realitasnya buat lu tuh apa gitu ya? Kemudian yang kedua, apa memang lu yang tanggung jawab? Itu murni karena lu gitu. Kemudian yang ketiga, mungkin kejadian itu tuh bisa lu kontrol apa enggak? Karena kan ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal eksternal yang memang terjadi yang nggak bisa kontrol. Yang nomor 4, ketika itu terjadi tuh kesengajaan atau bukan, atau accident, atau paksaan, intinya itu sengaja atau enggak gitu ya. Kemudian yang nomor 5, kalau misalkan posisinya dibalik, akan seperti apa? Dia mau nggak menerima gitu kan? Apakah dia juga akan melakukan yang lu lakuin? Itu yang nomor 6. Kalau posisinya dibalik, misalkan lu yang melakukan, dia yang mengalami, apa yang menjadi respon dia? Apakah responnya sama seperti respon lu? Kemudian simpelnya teman-teman, kalau yang nomor 7, kalau emang lu ada yang salah, memang dalam sebuah case jarang ya ada yang salah mutlak 100% salah, 100% benar gitu ya. Tapi kalau lu yang salah, lu harus tanggung jawab yang menjadi bagian lu, minta maaf yang menjadi bagian lu, dan cari solusi gitu ya. Nah tapi rata-rata korban narsis itu kan dirundung banyak rasa menyesal dan self blame kontrolnya rendah gitu teman-teman.
Jadi jangan berpikir kalau semua yang lo lakuin itu selalu salah. Selalu, it's a very strong kata kan, selalu. Dan lo akan menjadi merasa bahwa gue ini bodoh banget ya, gue ini salah terus, gue tuh harus minta maaf terus gitu ya. Nah teman-teman, apalagi di dalam hubungan dengan narsisis, siapa sih yang nyangka-nyangka lo bakal menjadi korban narsisis? Gak ada yang nyangka juga. Bahkan lo mungkin udah pernah menjadi korban dan lo gak tahu gitu ya. Dan gak ada sih teman-teman yang minta mau jadi korban narsis dan gak ada yang mau gitu ya teman-teman. Jadi never say kayak lo merasa menyesal atau regret gitu ya teman-teman. Yang terakhir mungkin dari gue ya, tetap stay dan berpegang pada realitas yang memang menjadi kenyataannya. Karena gue tahu sih narsisis emang pinter banget nge-gaslight gitu ya teman-teman, tapi lebih percaya sama realitas yang memang lo alami gitu ya teman-teman. Aku thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini, yang masih berjuang untuk healing. Salah satu bagian untuk mulai sembuh adalah juga berhenti menyalahkan diri sendiri teman-teman, karena itu butuh banget untuk proses kelancaran healing atau kenaikan level healing kalian teman-teman gitu ya. Jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret.narcissist. Semoga healingnya selalu dilancarkan. Thank you so much, sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat.